Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Farhati dari Universitas Pamulang, Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Sastra. Di sini saya akan memaparkan jawaban dari beberapa pertanyaan yang diberikan oleh dosen mengampu mata kuliah Kemahiran Bahasa Arab 2. Ya, pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 1 adalah apa peranan bahasa Arab dalam perkembangan bahasa Indonesia? Jawabannya, menurut saya peranan bahasa Arab sangat penting karena bahasa Arab merupakan bahasa yang paling banyak menyandang atribut. Selain merupakan bahasa dari kitab suci Al-Quran dan hadis, bahasa Arab adalah bahasa agama dan umat Islam. Dan bahasa Arab juga adalah bahasa resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang disebut PBB. Jadi perannya dalam perkembangan bahasa Indonesia itu, bahasa Arab itu sangat penting. Pertanyaan kedua yaitu apa yang dimaksud dengan isim mufrad, isim musanna, dan isim jamak. Yang dimaksud dengan isim mufrad yaitu kategori isim yang menunjukkan kepada jumlah tunggal atau satu, dan isim mufrad itu bisa digunakan untuk muzakkar dan muannas. Contohnya yaitu kolamun. Yang kedua yaitu isim musanna. Isim musanna adalah semua isim yang menunjukkan kepada dua laki-laki atau dua perempuan, dan dengan menambahkan alif dan nun pada isim mufrad ketika rofa dengan ya dan nun ketika nasab dan jar. Contohnya yaitu kolamani. Yang ketiga adalah isim jamak. Isim jamak itu adalah kata benda yang berarti banyak. Yang dimaksud dengan banyak, kategori banyak itu adalah yang lebih dari dua atau lebih dari dua sampai tak terhingga. Contohnya yaitu aklamun. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga yaitu apa yang dimaksud dengan fi'il maklum dan fi'il majhul. Yang dimaksud dengan fi'il maklum adalah fi'il yang fa'ilnya atau pelakunya diketahui karena adanya di dalam kalimat. Contoh fi'il maklum yaitu doroba Ahmad al-kalba. Yang kedua yaitu fi'il majhul. Fi'il majhul itu kebalikan dari fi'il maklum. Yang dimaksud dengan fi'il majhul yaitu fi'il yang fa'ilnya atau pelakunya tidak diketahui atau disembunyikan. Kenapa disembunyikan? Karena banyak sebabnya. Salah satu dari sebabnya itu karena sudah diketahui pelakunya atau fa'ilnya. Contohnya yaitu futiha al-baba. Lanjut ke pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat yaitu apa yang dimaksud dengan mujarrad dan mazid. Yang dimaksud dengan mujarrad adalah sebuah kata yang huruf-hurufnya itu asli. Mujarrad sendiri terbagi menjadi dua, yaitu mujarrad sulasi dan mujarrad rubai. Contohnya adalah sa'ala, wasola. Yang kedua yaitu fi'il mazid. Fi'il mazid adalah kata-kata yang hurufnya asli juga, tetapi fi'il mazid tidak sama dengan fi'il mujarrad. Kalau fi'il mazid itu kata-kata huruf asli tetapi ditambahkan dengan 1, 2, atau 3 huruf tambahan. Dan fi'il mazid tersendiri juga terbagi menjadi dua, yaitu fi'il mazid sulasi dan fi'il mazid rubai. Contohnya yaitu ukhrija. Masuk ke pertanyaan kelima.
Pertanyaan kelima yaitu apa yang dimaksud dengan ismu kana au ihda ahwatiha, dan berikan saudara-saudara dari ismu kana au ihda ahwatiha. Yang dimaksud dengan ismu kana au ihda ahwatiha yaitu fiil yang dimana ketika ia masuk pada jumlah ismiyah, mubtada marfu'nya akan menjadi mubtada dan disebut dengan isim kana, serta mansubnya adalah khobar yang dinamakan khobar kana. Berikut saudara-saudara kana yaitu asbaha waktu subuh, ad-duha ad-doha waktu duha, dola waktu siang, amsa waktu sore, dan bata waktu malam. Ia masuk ke pertanyaan ke-6. Pertanyaan ke-6 yaitu apa yang dimaksud dengan huruf dalam bahasa Arab. Yang dimaksud dengan huruf dalam bahasa Arab yaitu suatu kata dalam ilmu nahwu yang menunjukkan suatu arti. Suatu arti yang apabila disandingkan dengan kata yang lainnya. Ya, lanjut ke soal kedua di nomor 6. Soal kedua di nomor 6 yaitu apa saja huruf yang termasuk dalam isim. Ya, huruf yang masuk dalam isim ada 6, yaitu huruf jar, huruf inna dan saudaranya, huruf nida, huruf istisna, huruf wawu ma'iyah, dan yang terakhir yaitu huruf lam ibtida. Lanjut ke pertanyaan ke-7. Pertanyaan ke-7 yaitu apa yang dimaksud dengan fa'il dan naibul fa'il. Yang dimaksud dengan fa'il adalah suatu isim marfu yang terletak setelah fi'il maklum atau kata kerja aktif dan merupakan pelaku dari suatu pekerjaan. Sedangkan naibul fa'il adalah isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il mabni majhul atau yang diserupakan dengan fi'il mabni majhul. Contoh dari fa'il. Contoh fa'il misalnya doroba aliyun al-kalba, yang menjadi fa'ilnya yaitu aliyun. Dan yang kedua contoh dari naibul fa'il. Yang termasuk dari naibul fa'il contohnya yaitu yaktabu ad-darsa. Sebenarnya kata aslinya yaitu yaktubu mudarrisun ad-darsa. Lanjut ke pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir yaitu apa yang dimaksud dengan khobar inna dan apa saja bentuk-bentuk khobar inna. Di sini yang dimaksud dengan khobar inna adalah setiap khobar dari mubtada yang didahului oleh inna dan salah satu saudaranya. Tugas inna dan saudara-saudaranya sendiri adalah menasbahkan isim mubtada dan merofakan khobar. Bentuk-bentuk dari khobar inna yaitu mufrad, jar majrur, zafar, jumlah ismiyah, dan jumlah fi'liyah. Yang terakhir yaitu contoh dari khobar inna. Contoh dari khobar inna yaitu innallaha hakimun, yang artinya sesungguhnya Allah adalah maha bijaksana. Mungkin cukup sekian video untuk melengkapi tugas ujian akhir semester saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus belajar. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.